warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Siang. Masih pada semangat kah? Masih. Biar nambah semangat, saya di sini akan membacakan sebuah pantun. Baik, teman-teman mau bilang cakep ya. Baik. Sambil menanti waktu yang tepat. Cakep. Ilmu kita gali tanpa henti. Cakep. Mari bersama kita berbagi. Cakep. Presentasi ini semoga memberi arti. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir di presentasi kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad. Kepada para sahabatnya dan kepada pengikutnya di akhir zaman. Amin. Amin. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa Bunda Weli Nores Kartadirija SPD MPD yang pada hari ini tidak dapat hadir, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Lubita. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini, yang berjudul Langkah-langkah Penguasaan Berbahasa. Di samping kiri saya ada rekan-rekan saya yang akan memaparkan materi dari hasil diskusi kami. Yang pertama ada Yoga Nur Rahman dengan NPM akhir 069 sebagai pemateri 1. Kemudian ada Ade Nabila Sukmana dengan akhir NPM 091 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Suci Lestari dengan NPM akhir 072 sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Yoga Nur Rahman. Saya persilakan. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Pertama di sini ada latar belakang, yaitu pembelajaran bahasa merupakan salah satu pembelajaran yang wajib dilaksanakan pada pendidikan di Indonesia. Kemudian pembelajaran bahasa ini memiliki 4 keterampilan berbahasa yang sudah kita tahu, yaitu yang pertama ada keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian bahasa merupakan salah satu ilmu yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan manusia serta untuk menguasai ilmu dan teknologi dan perkembangan teknologi. Kemudian sebagai masyarakat penting juga untuk kita mempelajari dan memahami bahasa secara baik dan benar. Selanjutnya ada pemerolehan dari pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan sebuah hal yang sangat menakjubkan, terlebih dalam proses pemerolehan bahasa pertama yang dimiliki oleh seorang anak tanpa ada pembelajaran khusus mengenai bahasa tersebut. Seperti halnya seorang bayi yang hanya akan merespon ujaran dari lingkungan sekitarnya, seperti dari ujaran orang tuanya atau ibunya. Kemudian pembahasan mengenai pemerolehan bahasa ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana manusia mempersepsi dan memahami ujaran dari orang lain. Manusia hanya dapat memproduksi ujaran apabila dia memahami aturan yang harus diikutinya dalam bahasa yang dimilikinya atau dalam bahasa pertamanya sejak kecil yang diperolehnya sejak kecil. Kemudian sejalan dengan yang dikemukakan oleh HR 2003 halaman 167 mengemukakan bahwa pemerolehan bahasa ini adalah proses yang berlangsung dalam mental atau otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bisa disebut bahasa ibunya.
Kemudian lanjut pada pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa merupakan salah satu masalah yang kompleks karena kegiatan berbahasa tidak hanya bersifat mekanistik, tetapi juga melibatkan proses mental pada otak seseorang. Oleh karena itu, diperlukanlah studi antar disiplin seperti linguistik dan psikologi atau yang biasa kita ketahui yaitu psikolinguistik. Kemudian pemerolehan berbahasa ini berkenaan dengan bahasa pertama seseorang, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan memperolehnya bahasa kedua setelah bahasa pertamanya, yaitu dari mereka kecil atau dari bahasa ibunya. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Ade Nabila Sukmana. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pembelajaran berbahasa. LIJ 1979 dalam Goodman dan kawan-kawan 1987 menyatakan ada 3 tipe belajar yang melibatkan bahasa. Yang pertama, pembelajaran berbahasa. Seseorang memiliki kemampuan berbahasa atau kemampuan komunikasi melalui bahasa yang digunakannya. Kemampuan ini melibatkan 2 hal, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pesan, baik secara lisan maupun tertulis, serta yang kedua, kemampuan memahami, menafsirkan, dan dengan pesan, baik yang disampaikan secara lisan melalui kegiatan menyimak maupun tertulis melalui kegiatan membaca. Yang kedua yaitu melalui bahasa belajar. Seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, belajar tentang bahasa. Seseorang menggunakan bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, seperti sejarah, berbahasa, kaidah berbahasa, dan produk bahasa seperti suara. Dengan ketiga tipe belajar tersebut saling terkait. Ketiganya terjadi secara bersamaan dalam belajar bahasa. Ketika siswa belajar kemampuan berbahasa yang terkait dengan penggunaan dan konteksnya, dia pun belajar tentang kaidah bahasa, baik antara aspek dalam bahasa itu sendiri atau antar bahasa dan mata pelajaran lainnya. Untuk materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip pembelajaran bahasa. Yang pertama, prinsip kontekstual. Mulai yang berikut ini, saya akan menjelaskan lebih tentang prinsip kontekstual adalah cara memahami sesuatu dengan memperhatikan situasi lingkungan atau latar belakang yang menyertainya. Artinya, kita tidak hanya melihat satu hal secara terpisah, tetapi juga mempertimbangkan satu hal secara terpisah, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhinya. Yang kedua, prinsip integrasi. Prinsip ini berbicara tentang bagaimana berbagai elemen atau bagian bekerja sama secara menyeluruh dan saling melengkapi, seperti sebuah puzzle. Setiap potongannya memiliki peran, dan ketika digabungkan dengan baik, mereka membentuk gambar utuh. Dalam konteks pendidikan, prinsip integrasi berarti berbagai aspek pembelajaran seperti keterampilan, pengetahuan, dan sikap harus dipadukan untuk membentuk pemahaman yang utuh. Yang ketiga yaitu prinsip fungsional. Prinsip ini menekankan bahwa setiap elemen atau bagian harus memiliki fungsi atau kegunaannya jelas. Misalnya dalam pembelajaran, apa yang dipelajari siswa harus relevan dan berguna dalam kehidupan nyata mereka. Tidak hanya dipelajari untuk ujian, jadi mereka yang diajarkan harus diterapkan dalam situasi praktis. Dan yang terakhir yaitu prinsip apresiasi. Prinsip ini mengajak kita untuk menghargai atau menghormati setiap hal yang ada di sekitar kita, termasuk keberagaman pendapat, budaya, dan kemampuan orang lain. Dalam pendidikan, prinsip apresiasi berarti guru dan siswa harus menghargai keberagaman di dalam kelas, melihat seperti perbedaan sebagai sesuatu yang bernilai dan penting untuk
dipelajari dan dipahami. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya terakhir pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Sekretari. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan. Di sini saya akan memaparkan tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pembelajaran bahasa. Yang pertama ada inteligensi, merujuk kepada kemampuan berpikir, termasuk kemampuan berpikir abstrak dan simbolik, kemampuan menggunakan pikiran untuk beradaptasi dan mengontrol lingkungan, termasuk lingkungan sosial serta kematangan kepribadian. Jadi, inteligensi adalah kemampuan berpikir dalam memahami dengan baik. Ini termasuk kemampuan untuk berpikir abstrak atau membayangkan hal-hal yang tidak nyata, menggunakan simbol seperti angka atau bahasa, dan menggunakan pikiran kita untuk beradaptasi atau mengendalikan lingkungan sekitar, termasuk dalam situasi sosial. Selain itu, inteligensi termasuk dengan kematangan kepribadian, yaitu bagaimana kita mengelola emosi dan perilaku dengan bijak. Yang kedua ada resourcefulness atau ketajaman, kemampuan seseorang untuk menemukan cara-cara kreatif dan efektif dalam memahami serta menggunakan bahasa baru. Jadi kemampuan seseorang untuk berpikir kreatif dan menemukan cara yang efektif dalam memahami dan menggunakan bahasa baru ini bisa mencari solusi yang cerdas dan praktis saat menghadapi tantangan dalam belajar bahasa. Yang ketiga ada kreativitas. Esensi dari kreativitas adalah kemampuan berpikir dengan cara yang berbeda dari cara berpikir tradisional, atau melakukan sesuatu hal yang memiliki aspek baru atau sesuatu yang tidak biasa. Jadi intinya kreativitas muncul ketika kita bisa menemukan ide-ide baru atau melakukan sesuatu dengan cara yang unik dan berbeda dari biasanya. Yang keempat ada motivasi. Setiap usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh manusia memerlukan faktor pendorong yang disebut motivasi. Dorongan yang membuat kita mau berusaha dan melakukan sesuatu dengan sengaja. Motivasi inilah yang menjadi alasan semangat kita untuk terus maju dan mencapai tujuan meskipun ada tantangan atau rintangan yang menghadapi. Di sini ada peranan lingkungan formal dalam penguasaan berbahasa. Lingkungan sangat penting dalam keberhasilan belajar bahasa. Menurut Holly, lingkungan bahasa formal memiliki beberapa keuntungan, di antaranya yaitu penggunaan bahasa yang terstruktur dan memuaskan rasa ingin tahu, pembelajaran bahasa secara formal, mempercepat keberhasilan dalam memperoleh bahasa kedua karena faktor-faktor dan variabelnya dipersiapkan dengan sengaja. Karakteristik lingkungan pembelajaran bahasa di kelas dapat dilihat dari 5 aspek utama. Pembelajaran bahasa secara formal mempercepat keberhasilan dalam memperoleh bahasa kedua karena faktor-faktor dan variabelnya dipersiapkan dengan sengaja. Nah, jadi beberapa faktor itu ada yang pertama, sangat diwarnai oleh faktor psikologi sosial kelas yang meliputi penyesuaian disiplin dan prosedur yang digunakan. Yang kedua ada dilakukan praseleksi terhadap data linguistik yang dilakukan guru berdasarkan kurikulum yang digunakan. Yang ketiga ada disajikan kaidah-kaidah gramatikal secara ekspresif untuk meningkatkan kualitas bahasa siswa yang tidak dijumpai di lingkungan alami. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menyampaikan materinya. Pemaparan materi telah selesai. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi, yang dimana akan membuka 2 sesi. Setiap sesi akan dibatasi 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan. 1, 2, 3. April.
LPM 090. Pertanyaannya, apa saja faktor-faktor? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak? Untuk pertanyaannya, bagaimana pendidik dapat merancang kurikulum yang responsif? Bagaimana pendidik dapat merancang kurikulum yang responsif terhadap perbedaan individu dalam hal kecerdasan dan ketajaman dengan mempertimbangkan faktor psikologis yang mempengaruhi pembelajaran bahasa. Terima kasih. Untuk memperkaya kosakata dalam proses belajar bahasa yang akan dijawab oleh Yoga. Pada Yoga, saya persilakan. Baik, izin untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana langkah yang tepat untuk memperkaya kosakata dalam pembelajaran bahasa. Mohon Alifa. Ini berdasarkan dari kehidupan sehari-harinya. Bukan asli. Tidak ada yang lain. Baik, berdasarkan kehidupan sehari-hari yang paling efektif untuk memperkaya kosakata atau memperbanyak kosakata itu baik bahasa asing atau bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Yang pertama ada perbanyak membaca buku, baik buku itu novel ataupun kamus Inggris, Indonesia atau bahasa apapun itu. Yang pertama yaitu perbanyak membaca buku, karena bagaimanapun juga buku itu tempatnya kita mencari ilmu-ilmu atau sumber pokok kita dalam pembelajaran. Kemudian dalam kehidupan yang lain, dalam kehidupan sehari-hari yang lain juga itu ada sepertinya ini terlihat sepele ya, yaitu mendengarkan podcast. Podcast itu terlihat sekedar cuma untuk mengekspresikan diri kita atau mencari konten yang sesuai, tapi di balik itu terdapat efektifnya dari sebuah podcast, seperti kan ada timbal balik dari narasumber sama moderatornya di podcast itu. Jadi kita terkadang itu menambah kosakata yang baru, misalkan ada kata baru yang belum kita ketahui, bahkan belum kita pahami, kita jadi tahu itu ada kosakata gitu. Kemudian yang ketiga yaitu juga terlihat sepele, yaitu mendengarkan musik atau lagu. Itu dalam lagu kan khususnya bahasa Inggris banyak kosakata yang belum kita ketahui. Nah, dari mendengarkan lagu itu menambahkan kosakata yang belum kita miliki. Contohnya seperti dalam lagu bahasa Inggris itu kita pasti asing dengan bahasa tersebut, karena terutama bahasa pada lagu itu bukan jarang, tidak sering di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi lagu itu bahasanya berbeda lah. Nah, dari situ akan menambah kosakata kita ketika kita banyak mendengarkan lagu. Nah, yang keempat, setelah melaksanakan tiga tadi, kemudian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena percuma ketika kita hanya mengetahui, jadi kita hanya mengetahui atau menerima kosakata baru itu, tapi kita tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih. Bagaimana Ali Pak? Apakah ada yang ditambahkan kepada teman-teman yang lain? Boleh, silakan. Kepada teman-teman yang lain, jika ingin menambahkan, kalau enggak, silakan. Boleh. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Yoga yang telah jawab dari pertanyaan Alisa. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari April. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak? Yang akan dijawab oleh Suci kepada Suci.
dan mudah mengingat. Yang kedua ada paparan frekuensi dan kualitas interaksi dengan lingkungan berbahasa. Yang ketiga ada kognisi, kemampuan yang mendukung pemahaman bahasa. Yang ketiga ada sosial, lingkungan sosial yang mendukung lingkungan sosial yang mendukung pada penggunaan bahasa. Itu saya kembalikan ke Baik, barangkali di sini teman-teman ada yang mau menambahkan atau menambahkan? Ada yang menambahkan atau menambahkan? Sepertinya tidak ada, lanjut saja ke pertanyaan terakhir dari kita. Bagaimana dapat merancang kurikulum yang positif terhadap perbedaan individu dalam hal kecerdasan dan ketajaman dengan mempertimbangkan faktor psikologis yang mempengaruhi perkembangan bahasa yang akan dijawab oleh Nabila. Jadi saya untuk menjawab pertanyaan dari Indra, bagaimana pendidik dapat merancang kurikulum yang responsif terhadap perbedaan individu dalam hal kecerdasan dan ketajaman dengan mempertimbangkan faktor psikologis yang mempengaruhi pembelajaran bahasa. Baik, dengan pendidik dapat merancang kurikulum yang responsif dengan memperhatikan gaya belajar individu, kemampuan menuju serta motivasi siswa, serta penyediaan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan masing-masing siswa. Terus fleksibilitas dalam penilaian juga penting agar setiap siswa dapat berkembang sesuai potensi mereka. Indah, apakah cukup? Baik, barangkali teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? jawabannya sudah puas. Baik, saya akan lanjutkan ke sesi kedua yang akan dibatasi 3 orang menanya. Bagi yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya. 1, 2, 3. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan komunikatif berkontribusi pada pembelajaran bahasa? Bagaimana pendekatan komunikatif berkontribusi pada pembelajaran bahasa? Dengan akhir NPM 078. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi rasa bosan saat belajar bahasa? Terima kasih. Kontribusi pada pembelajaran bahasa yang akan dijawab oleh Nabila. Saya akan menjawab pertanyaan. Lalu bagaimana pendekatan komunikasi berkontribusi pada pembelajaran bahasa? Pendekatan komunikatif menekankan penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan situasional dengan fokus pada interaksi nyata. Pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan berbicara dan mendengar secara efektif serta memahami penggunaan bahasa dalam konteks yang beragam. Terima kasih. Teman-teman barangkali ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Ya, tidak ada. Baik, lanjut dari pertanyaan kedua. Bagaimana apabila orang tua
Baik, izin menjawab dari pertanyaan ini. Pertanyaan tadi dapat saya simpulkan jika orang tuanya atau ibunya itu punya kelainan atau tidak bisa menggunakan secara sempurna alat ucapnya, apakah anak dari ibu itu akan seperti itu atau ada peran lain yang dapat membantu anak itu untuk memperoleh bahasa pertamanya? Baik, untuk jawabannya menurut saya itu kembali lagi kepada orang ibunya, apakah dia itu mempunyai kelainan secara genetik dari orang tuanya yang terlebih dahulu. Kalau misalkan secara genetik, walau alam bisa jadi pada anaknya juga seperti itu. Tapi ketika orang tuanya itu seperti kecelakaan hingga mengganggu alat ucapnya, jadi alat ucapnya itu tidak sempurna secara normal seperti manusia pada umumnya. Nah, jika seperti itu masih memungkinkan seorang anak dari ibu tersebut dapat memperoleh bahasa pertamanya dengan peran dari orang tua itu diganti oleh seperti pamannya atau orang-orang terdekat seperti paman, bibi atau bahkan yang ada di keluarga tersebut, kakak atau bapaknya gitu. Nah, itu mungkin jadi pengganti peran dari seorang ibu karena memang dapat dikatakan bahasa pertama itu seperti bahasa ibunya, tapi tidak memungkinkan juga bahasa pertama itu harus dari ibunya karena seperti tadi bagaimana jika ibunya itu sudah genetik dari orang tuanya atau sudah kondisi dari Tuhan seperti itu, jadi mungkin dapat diganti dengan peran keluarga yang lain atau bahkan tetangga pun masih bisa untuk membantu seorang anak dalam memperoleh bahasa pertamanya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Baik teman-teman, di sini ada yang ingin menambahkan atau menambah? Tidak ada. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ketiga. Itu pertanyaan dari Salsa. Bagaimana cara mengatasi rasa bosan saat belajar bahasa? Akan dijawab oleh Suci. Saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Bagaimana cara mengatasi rasa bosan saat belajar bahasa? Cara mengatasi. Yang pertama, kita bisa lakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran bahasa. Kan? Ice breaking kan kita gak jadi membangun semangat. Ya. Betul, lakukan ice breaking. Yang kedua, kita bisa menggunakan media belajar yang menarik seperti menggunakan media video. Terus posisi duduk audien juga bisa buat kita gak bosan. Bisa pindah dulu ya, pindah. Terus yang terakhir sebagai pendidik atau sebagai kita yang menyampaikan materi itu tidak bertele-tele saat menyampaikan materi. Jadi singkat tapi jelas. Siap. Jadi teman-teman, barangkali ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Terima kasih. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan yaitu penguasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan secara efektif. Bahasa merupakan alat utama untuk komunikasi dan proses pemerolehan bahasa, terutama bahasa pertama adalah fenomena kompleks yang melibatkan aspek mental, bukan sekedar teknik. Menurut Holiday tahun 1979, pembelajaran bahasa meliputi 3 aspek, yaitu pembelajaran bahasa, belajar melalui bahasa, dan belajar tentang bahasa. Demikian kegiatan presentasi dan diskusi hari ini.